Dan yang terakhir, bulan Ramadan, bulan baca Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan, bulan baca Al-Quranul Karim. Ini, dan di sini Anda ingatkan, ya ikhwah, kita ini hidup jangan sampai jauh dari Al-Quran. Ya, kita rugi kalau seandainya kita rajin menjalankan aktivitas duniawiyah, namun kita lalai di dalam membaca Al-Quranul Karim. Sekarang Al-Quran ini firman siapa? Al-Quran firman siapa? Allah. Kalau misalnya ada pertanyaan, bukti terbesar adanya Allah apa? Al-Quran. Karena ini firman-Nya. Allah menyebutkan langsung dengan huruf dan kata-katanya. Artinya bagaimana orang mengakui dia cinta sama Allah, sedangkan dia tidak suka baca Al-Quran. Dan sebagian orang subhanallah, sampai tua nggak tersakiti dia belum lancar baca Al-Quran. Kadang ada orang umurnya 50-60 tahun nggak pernah menghatamkan Al-Quranul Karim. Kadang sebagian di antara mereka ya nggak pernah membuka Al-Quran. Hatta di bulan Ramadan dia tidak hatam Al-Quranul Karim. Anda pernah ketemu dengan satu orang, dia bilang, lihat perkataannya, lihat subhanallah nasallallahu alafiyah. Kata dia, ana Ustadz nggak punya waktu buat baca Al-Quran. Ya, dia ngomong, ana nggak punya waktu buat baca Al-Quran. Ana kalau di bulan Ramadan, habis sahur, sholat subuh ngantuk mesti tidur. Bangun dari tidur, ana harus bekerja nyari duit. Di tempat pekerjaan ana nggak mungkin baca Al-Quran. Ana pulang sore siap-siap buat buka. Setelah buka ana istirahat sholat tarawih. Malam pengen baca Quran ngantuk. Jadi ana gak punya waktu buat baca Al-Quran. Lihat ini perkataan azim. Ya, imam-imam Masjidil Haram itu sedikitnya sehari murojaat 7 juz. Lihat, ada orang dikasih oleh Allah waktu bisa membaca Al-Quran 7 juz. Dan ada orang tidak dikasih waktu membaca Al-Quran hatta 1 halaman. Terus dengan itu dia ngomong, ana gak punya waktu buat baca Al-Quran. Terus kalau misalnya ditanya, kalau begitu menurut antum apa yang lebih besar dibandingkan Al-Quran? Fulus. Antum menyatakan kalau fulus itu lebih besar dibandingkan Al-Quran. Artinya antum meluangkan waktu buat nyari fulus sampai Al-Quran derajatnya di bawah fulus antum. Atau apa? Teman-teman antum yang membuat antum tertawa lebih besar dibandingkan firman Rob antum sama Rob teman-teman antum. Terus apa? Jalan-jalan. Apa semuanya? Kalau seandainya antum tidak memprioritaskan hidup untuk membaca firman Allah Azza wa Jalla. Ibnul Qayyim rahimahullah itu sehari baca Al-Quran 5 juz. Syekh bin Baz sehari menghatamkan Al-Quran 5 juz. Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Utsman bin Affan khalifah. Khalifah itu siapa? Khalifah itu bukan presiden. Presiden itu cuma pemimpin satu negara. Khalifah itu pemimpin seluruh kaum mukminin di seluruh dunia pada saat itu. Kira-kira sibuk apa nggak sibuk? Sibuk. Dia mengurusi semua urusan orang muslim di seluruh dunia. Tapi dengan khalifah dan kesibukannya menghatamkan Al-Quran 30 juz 1 rakaat. Bukan 1 sholat 1 rakaat. Sekarang sibuk mana antum sama Utsman bin Affan? Dan Utsman menantu Nabi SAW, menikahi 2 anak Rasul SAW. Ya makanya ini ya intermezzo. Ya artinya antum katakanlah sesibuk apapun urusan antum, sebanyak apapun harta antum, kalau itu semua menjauhkan antum dari Al-Quran, dikhawatirkan gak manfaat. Artinya apalagi yang lebih bermanfaat dari aktivitas antum kalau seandainya aktivitas itu menjauhi antum kepada sang pemberi rezeki Allah Azza wa Jalla. Bisa difahami ya? Maka antum lihat di sini disebutkan kata
Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim berkata, ini perkataannya bagus. Idza aradta an ta'lam ma 'indaka wa 'inda ghairika min mahabbatillah fanzur ila mahabbatil Qur'an. Antum catat perkataan ini. Kata Ibnul Qayyim, kalau engkau ingin lihat atau kalau engkau ingin mengetahui pada dirimu dan orang lain kadar kecintaan kepada Allah, maka lihatlah kecintaan dia kepada Al-Quran. Antum paham nggak? Kalau kamu ingin mengetahui kadar kecintaan kepada Allah pada dirimu dan orang lain, maka lihatlah kecintaan dia kepada Al-Quran. Ya. Kalau dia cinta sama Al-Quran, tandanya dia cinta Allah dan Allah cinta kepada dia. Tapi kalau dia ba'id, dia jauh dari Al-Quran, maka itu takutnya dia tidak cinta Allah dan Allah meninggalkan dia. Ya, makanya di situ kaum salaf dahulu dia berlomba-lomba membaca Al-Quranul Karim. Ya, mereka orang di garis terdepan yang membaca Al-Quran. Di sini ana sebutkan contohnya. Dikatakan Imam Abu Hanifah dan Imam Sya'bi dia menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Kalau 60 kali tandanya sehari berapa? Sehari 2 kali. Al-Hasan Al-Basri menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 90 kali. Abul Abbas Al-Baghdadi di bulan Ramadan menghatamkan 90 kali. Tamim Ad-Dari, tadi Utsman bin Affan, ini Tamim Ad-Dari, sahabat juga. Tamim Ad-Dari membaca Al-Quran 30 juz dalam satu rakaat. Ada 3 orang, Tamim Ad-Dari, Sa'id ibn Jubair, dan Utsman ibn Affan. Ya. Dan dikatakan Imam Ahmad ibn Hanbal dia menghatamkan Al-Quran selain di bulan Ramadan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat mesti hatam Al-Quran. Kalau setiap hari Jumat hatam Al-Quran, sehari berapa juz? Kurang lebih 2 seminggu hatam. Tandanya berapa kurang lebih? 4 lebih. 4 lebih. Ya. Imam Ahmad, siapa Imam Ahmad? Imam Ahmad ya ikhwah fakir. Gak punya syugulan, maksud serabutan. Tapi lihat, dengan kefakirannya, dengan sulitnya ekonomi, sehari bisa hatam 4 juz kurang lebih. Dan menghatamkan Al-Quran setiap hari Jumat. Dan ada salah seorang perawi Al-Quran namanya Abu Bakar ibn Ayyash. Dia ketika wafat, naza, dalam keadaan naza sakaratul maut, di sampingnya ada ukhtu, ada saudarinya. Maka saudarinya menangis. Kata Abu Bakar ibn Ayyash, ma yubkik, apa yang membuatmu menangis? Kata dia, aku nggak kuat lihat kamu, maksudnya naza gini. Kata Abu Bakar ibn Ayyash, kamu lihat di pojokan rumah aku. Jadi di pojokan rumah dia ada hitam bekas dia menyender. Dia sering sender di situ. Kemudian kata dia, faqad khatama akhuk fiha nahwa 18,000 khatmah fi Ramadan wa ghairihi. Kata dia, aku menghatamkan Al-Quran di pojokan rumahku itu baik di Ramadan atau di luar Ramadan 18.000 kali. Ya, jadi ini subhanallah ya. Lihat gimana Allah Ta'ala memberikan kepada mereka kecintaan kepada Al-Quran yang luar biasa. Seperti cinta kita kepada harta kita sama syugulan kita. Tapi dia dijadikan Allah cintanya dengan kitabullah azza wa jalla. Ya, makanya kita nggak bisa seperti mereka. Karena mereka kaum yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tasyabbahu. Ya. Fa inna tashabbuh bil karimi kiram. Mengikuti orang-orang mulia itu satu kemuliaan. Ya, satu kemuliaan. Ya, makanya orang perhatikan dirinya terhadap kitabullahi azza wa jalla. Dan gak mungkin seseorang itu hidup pengen lepas dari semua kesedihan, kegundah gulana, kesempitan kalau dia nggak baca Al-Quran. Nggak mungkin ya.
Artinya nggak mungkin dia pengen bahagia kalau dia jauh dari Al-Quran. Gimana dia bahagia kalau dia nggak membaca Al-Quranul Karim? Gak mungkin. Ketenangan dan kebahagiaan itu ada di dalam kitabullah azza wa jalla. Dan bulan Ramadan, lihat bulan yang diturunkannya apa? Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrul ladzi unzila fihil Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Makanya seseorang dia lihat bagaimana keadaan dia dengan kitabullah azza wa jalla. Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia di akhir hayatnya di penjara sampai tidak dikasih kesempatan untuk berdakwah, tidak dikasih pena dan kertas untuk mencatat. Maka Ibnu Taimiyah di penjara dengan muridnya Ibnul Qayyim, dan Ibnu Taimiyah di situ menghatamkan Al-Qur'anul Karim sampai kepada firman Allah azza wa jalla, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dia baca firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nanti kelak dia berada di surga, di taman-taman dan lautan, di tempat di sisi Allah azza wa jalla yang maha kuat, ya. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin, di tempat yang baik di sisi malikin muqtadir, raja yakni Allah yang maha mampu. Habis baca ayat ini wafat dia. Ya. Maka ini subhanallah, ya. Al-Qur'an mubarak, kitab yang penuh berkah. Dan di antara kiat agar orang itu mendapatkan kebaikan di hatinya, dia baca Al-Qur'an. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Al-Quran ini penenang hatiku. Rabi'a qalbi, jala'a huzni, penghilang rasa sedihku dan penghilang rasa gundah gulana dan kebimbanganku. Ya, ada seorang wanita, dia bertanya kepada Ibn Utsaimin rahimahullah. Dia bilang, aku merasakan hati yang sempit dan keras dan lalai serta malas. Apa yang aku harus perbuat? Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, antum baca Al-Quran, iqra Al-Quran. Karena Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya, kata Allah, kita turunkan Al-Quran ini ke gunung. Gunung itu, ya, batu besar, kuat. Kata Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Niscaya engkau akan melihat gunung itu tertunduk pecah karena takut kepada Allah azza wa jalla. Kalau seandainya gunung yang besar itu diturunkan Al-Quran, maka tertunduk dengan sebab Al-Quran, maka bagaimana hati seorang mukmin kalau dia senantiasa dibacakan Al-Quranul Karim? Maka hati itu akan lembut, ya, dan akan tawadhu, dan hati itu akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka yang dimaksimalkan di bulan Ramadan agar seseorang itu jangan lepas matanya dari membaca Al-Quranul Karim. Dia punya target, ya, harus kapan dia baca Al-Quran. Di waktu-waktu kosong yang biasa dia habiskan waktu untuk melihat HP, medsos, YouTube, dia istirahatkan sedikit, dia tutup semua itu, dia ganti dengan tilawah, membaca Al-Quranul Karim. Ya, di malam hari yang biasanya mungkin dia mengobrol, dia tinggalkan sahabat-sahabat atau teman-temannya, dia kembali kepada kitabullah azza wa jalla. Maka dia akan menemukan kalau Al-Quran benar-benar membawa kedamaian buat dirinya dan memberikan dia istiqamah, semangat, melembutkan hatinya, dan Al-Quran bisa menumbuhkan rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.